berpangkat, kalian bisa lihat LKS halaman 4 tentang apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Untuk bilangan berpangkat bisa disimbolkan atau dituliskan dengan A pangkat N, di mana A pangkat N adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Untuk umumnya dapat dituliskan A pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkatnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat yang pertama adalah sifat perkalian. Bentuk umumnya atau rumusnya adalah A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Dalam perkalian bilangan berpangkat, untuk perkalian berubah menjadi penjumlahan. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian, di mana bentuk umumnya adalah A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Dalam pembagian pada bilangan berpangkat berubah menjadi pengurangan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya beri contoh sebagai berikut. Contoh sifat-sifat perkalian dalam bilangan berpangkat. Yang pertama adalah 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Kalian perhatikan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kalian tinggal menuliskan di sini. Di sini bilangan pokoknya adalah 2, maka dituliskan 2. Pangkatnya adalah 5 dan 7. Karena dia perkalian, maka berubah menjadi penjumlahan. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 7 sama dengan 2 pangkat 12. Jadi bisa disimpulkan bahwa 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 12. Contoh yang kedua, masih sifat perkalian dalam bilangan berpangkat. Saya ambil contoh 5 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Kalian lihat dulu bilangan pokoknya apakah sama atau tidak. Di sini karena tidak sama, maka tidak bisa digunakan rumus yang sesuai dengan sifat perkalian. Artinya 5 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 tetap dituliskan 5 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya berbeda. Untuk yang ketiga, masih sifat perkalian. Contohnya adalah A pangkat 5 dikali A pangkat 8. Kita lihat lagi yang pertama adalah bilangan pokoknya. Ternyata bilangan pokoknya sama. Yang pertama adalah A pangkat 5 dengan A pangkat 8. Karena sama, maka kita tuliskan A pangkat 5, karena dikali berubah menjadi penjumlahan 5 ditambah 8. A pangkat 5 tambah 8 adalah A pangkat 13. Maka kesimpulannya A pangkat 5 dikali A pangkat 8 sama dengan A pangkat 13. Lanjutkan ke contoh-contoh sifat pembagian dalam bilangan berpangkat. Saya ambil contoh 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Dalam pembagian berubah menjadi pengurangan. Yang pertama kita lakukan adalah melihat bilangan pokoknya terlebih dahulu, apakah dia sama atau tidak.
Karena sama, maka berlaku sifat pembagian dalam bilangan berpangkat 3 pangkat 7 dikurangi 5. Dalam pembagian berubah menjadi pengurangan. Jadi 3 pangkat 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Maka dapat diambil kesimpulan 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2. Untuk contoh yang kedua, masih sifat pembagian 3 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Terlebih dahulu kalian lihat bilangan pokoknya apakah sama atau tidak. Kalau tidak sama, maka sifat pembagian dalam bilangan berpangkat tidak bisa dilakukan. Berarti 3 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5, hasilnya tetap 3 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Untuk contoh yang ketiga, B pangkat 7 dibagi B pangkat 8. Kalian lihat bilangan pokoknya ternyata sama. Maka berlaku sifat pembagian B pangkat 7 dibagi B pangkat 8 sama dengan B pangkat 7 dikurangi 8. Karena dalam pembagian bilangan berpangkat berubah jadi pengurangan. Maka B sama dengan 7 dikurangi 8 adalah negatif 1. Bisa juga ditulis menjadi 1/B. Ini hasil akhirnya dari B pangkat 7 dibagi B pangkat 8. Hasilnya adalah 1/B. Demikian anak-anak penjelasan dari saya tentang 2 contoh sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama tadi adalah perkalian dan yang kedua adalah sifat pembagian. Untuk selanjutnya kalian bisa latihan soal, nanti saya kirim di Genomio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.